atau kanonisasi. Kalau kita bicara perjanjian lama yang lebih dulu ada, itu mereka lebih memakai Septuaginta secara mayoritas, benar. Nah, kalau Semaldo sendiri memandang Septuaginta seperti apa? Kita tidak bicara PB ya, Septuaginta kita itu, bicara tentang perjanjian lama. ya Septuaginta itu juga suatu naskah yang harus kita hormati ya. Karena itu juga produk dari Yahudi sejak abad 3 sebelum Masehi. Atas perintah Raja Mesir pada saat itu, Ptolemy. semua dokumen di seluruh dunia itu diterjemahkan dan dikirim ke Alexandria, Mesir sebagai pusat perpustakaan dunia. Makanya itu adalah suatu koleksi yang bagus, dan ini kalau dipelihara juga oleh umat Kristen yang ada di wilayah Romawi itu juga bagus. Tapi sekali lagi, orang Yahudi nggak pakai Septuaginta. Yang make adalah non-Yahudi. Gitu. Jadi kami yang berasal dari Yes. Yahudi Kristen di abad-abad awal, kami nggak pakai Septuaginta. Kami pakainya yang Pesita ini. Berarti yang perjanjian lama juga ada berbahasa Aramaik, begitu? Iya, perjanjian lama Aramaik, Pesita Tanakh namanya. Jadi di Oh, abad saya selama ini taunya bahwa Pesita ini hanya PB saja. Ternyata yang enggak, perjanjian lama jadi juga menggunakan Aramaik, bukan menggunakan orang-orang Ibrani. Yahudi, Coba jelaskan dulu, ya, biar. orang-orang Yahudi pada zaman itu tidak bisa dengan baik berbahasa Ibrani apalagi bahasa Yunani. Jadi kebutuhan untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Aramaik itu sangat tinggi. Jadi Yahudi yang nggak percaya Yesua menerjemahkannya juga, tapi namanya bukan Pesita. Hasil terjemahan mereka disebut Targum. Nama Targumnya adalah Targum Onkelos. Gitu. Jadi ini ada Targum ini dipakai oleh orang-orang Yahudi yang nggak percaya Yesua sebagai Mesias. Jauh sebelum Masoret ada, Targum Onkelos itu sudah ada di abad 2, di abad 3 sudah ada. Nah, kalau sama pengikutnya Yesua, itu kami nggak menyebut sebagai Targum, tapi Pesita, kami bilang. Jadilah Pesita Tanah. Pesita itu terjemahannya atau makna katanya adalah straight, langsung. Itu. Jadi kalau teman-teman baca ya PL sama PB yang Aramaik, teman-teman akan mendapatkan insight atau mendapatkan informasi yang lebih ke arah Judaism daripada kalau teman-teman bacanya yang Yunani Inggris. Gitu, karena kalau kita belajar ajaran tapi Yahudi kemudian itu belajar penjelasan ini, dokumen Mas Aldo. Yahudi sebenarnya. Kenapa? Mas Aldo, suara saya kedengaran nggak? Kalau ini kan saya dulu mengikuti diskusi Mas Aldo dengan teman-teman Yahudi seperti Billy, Ishak, kalau nggak salah Billy dulu ya. Dan kita juga dulu berdiskusikan terkait tentang transmisi atau verifikasi kitab suci. Kita pernah bahas ini. Bukannya Pesita ini secara timelinenya kan agak cukup lemah karena diduga dipercayai baru gitu, baru diterjemahkan di kemudian hari gitu. Lebih setelah teks Mesorah. Bagaimana pembelaan Mas Aldo ini terkait tentang kevalitan terjemahan Pesita gitu? Iya, justru kalau kita lihat Menangkap dari teks aslinya. iya dari teks aslinya itu kan dimulai dari abad 1 diterjemahkan. Di abad 2 itu sudah ada terjemahannya. Cuma karena memang naskah-naskah ini naskah kuno ya, nggak awet sama zaman gitu. Jadi hancur dia. Nah, naskah yang paling tua itu adanya di abad 6. Sekarang ini ada di Museum Italia, namanya Museum Ambrosianus. Gitu. Nah, salinan-salinannya itu masih kami pegang sampai sekarang ini. Itu kodeks apa? Kodeks apa itu yang Kodeks Ambrosianus namanya. Untuk bentar ya, saya searching Ambrosianus. ya, Kodeks Ambrosianus. Itu abad 6. Ya. Ya, PL Aramaik. Sementara Masoret itu baru ada di abad 10.
Jadi memang pada saat Masoret itu dibuat ya, mulai dari abad 8, 9, 10 ya. Lalu muncullah kodeks namanya Aleppo Codex. PL Ibrani yang dibuat sama kaum Masoret itu tidak dipakai sama pengikutnya Yeshua. Jadi naskahnya itu memang secara umum sama, tapi kalau kita bicara detail jadinya berbeda. Contoh ya, yang namanya kitab Mazmur, Septuaginta tuh punya 151 pasal. Ya, kalau Pesita kami itu punya 155. Nah, kalau teman-teman beli kitabnya LAI, itu kan cuma 150. Karena patokannya LAI adalah si Masoret ini yang abad 10 baru muncul. Jadi itu terpisah. Oh, ini gini, Satu Mas sampai Aldo, lima Mas Dut sedikit. Saya punya kajian akademik terkait tentang LAI mengutip terjemahannya tidak konsisten. Artinya, saya bisa buktikan bahwa LAI tidak hanya mengutip teks Mesorah, dia juga terkadang mengutip Septuaginta. Karena ada beberapa ayat-ayat yang ketika ini berbeda dengan Septuaginta, dia tolak Septuaginta, diterima teks Mesorah. Gitu ya. LAI nggak usah diurus, emang kacau gitu ya. Harusnya sebagai penerjemah ya, di kata pengantarnya itu ditulis ya referensi utama di dalam menerjemahkan ini, dia pakai referensi yang mana, misalnya PB. PB itu ya ada dari abad 4 sampai abad 16. Ada ribuan naskah, tidak ada dua yang identik sama tuh, nggak ada. Ya. Jadi kalau kita lihat PB sama-sama abad 4, ada dua kodeks yang terkenal di situ. Kodeks Sinaiticus sama Vatikanus. Ini aja sama-sama abad 4, sama-sama Yunani, ini aja ada 3.000 perbedaan teks. Jadi yang dipakai sama LAI itu yang mana? Itu nggak ngerti sampai sekarang. Kalau kita tanya ya, sama pengguna atau konsumennya LAI itu. Kitab PB-nya PB Yunani abad berapa? Itu nggak ada yang bisa jawab. Kenapa? Karena informasi itu nggak disediakan sama LAI. Jadi LAI ini ngaco, jadi pakai aja udah terjemahan bahasa Inggris diterjemahin ke bahasa Indonesia, nggak ngerti itu. Dari mana aslinya yang bahasa Inggris itu? Kurang pakai terjemahan yang lain. Ngakunya itu dari Yunani. Gitu. Penerjemah yang bagus, dia harus... Nah, jadi ini salah satu petingginya nih. Ya. Ini salah satu petinggi LAI nih, Mas Aldo nih, yang di samping Mas Aldo nih. Mungkin dia bisa speak up untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dibuatnya mungkin nih. Silakan Ya, Pak dosen. silakan. Ya, saya bicara apa adanya. Jadi penerjemah yang baik ya, dia itu menerjemahkan, dia membantu konsumennya untuk tahu yang diterjemahkan ini naskah yang mana gitu. Sekali lagi, naskah PB Yunani itu ada ribuan. Dan tidak ada dua yang identik, itu nggak ada. Betul sama sekali teman-teman ya. Apa yang disampaikan Mas Aldo itu adalah hasil kajian. Tidak ada dua yang identik sama naskah yang ribuan itu guys. Bart Ehrman pun sudah membuatkan kajian tentang hal itu. Lanjut Mas Aldo. Ya, jadi saking bingungnya, makanya itu nggak dikasih ke jemaat langsung. Ya, pada saat ada mesin cetak pertama kali yang dibuat sama Johannes Gutenberg, ya, itu adalah jemaat Katolik. Itu kitab suci Kristen itu nggak langsung dicetak, nggak langsung dibagikan atau diperjualbelikan. Kenapa? Karena bingung nih. Mau mencetak yang mana gitu. Abad 4 beda sama abad 5, abad 5 beda sama abad 6. Oleh karena itu, ya pihak gereja yang memiliki naskah ini itu membuat kompilasi. Nah, kompilasi yang terkenal adalah Textus Receptus yang dibuat oleh pihak Roma Katolik. Ya, yang dibuat oleh Romo, namanya Romo Erasmus. Nah, Father Erasmus ini yang melakukan pemilahan, seleksi dari ribuan naskah itu dari abad 4 sampai abad 5, itu dipilih sama dia. Mana yang kira-kira itu mewakili mayoritas. Nah, setelah 3 kali revisi, jadilah Textus Receptus yang kita bisa lihat terjemahannya sekarang ini. Terjemahan Textus Receptus itu adalah King James Version. Setelah itu baru direvisi menjadi New King James. Jadi kalau teman-teman lihat, kok hasil New King James itu berbeda sama LAI, karena LAI ini yang ngaco gitu. Dia makainya yang mana, nggak jelas.
Sementara terjemahan-terjemahan di luar negeri, terjemahan bahasa Inggris itu relatif lebih baik. Kenapa? Karena mereka itu menyusun terjemahan mereka berdasarkan kompilasi yang ada. Ya, kompilasi yang ada itu selain Textus Receptus ada majority text, ada namanya critical text. Tuh. Jadi nggak boleh sembarangan menerjemahkan. Nah, tim saya menerjemahkan ini bukan yang Yunani, tapi yang Aramaik. Nah, Aramaik sendiri itu ada berbagai kodeks. Ya, mulai dari abad 5 sampai abad 10. Nah, jadi di dalam kata pengantar ya, itu seharusnya penerjemah menjelaskan dia ini pakai yang mana, naskah yang mana untuk dijadikan referensi terjemahan. Kalau saya pakainya yang Aramaik, Aramaik yang kodeks abad berapa itu saya jelasin. Jadi teman-teman yang membaca, yang menjadi konsumen itu teredukasi dengan baik. Dan pada saat ini menerjemahkan, si penerjemah itu harus senetral mungkin dia. Maksudnya netral itu nggak dimasukin apa idenya, pengajarannya ke dalam hasil terjemahannya. Itu penerjemah yang baik. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, LAI itu jauh dari kata penerjemah yang baik. Karena terjemahannya itu memasukkan ideologi mereka, memasukkan pengajarannya mereka. Ya, dengan memasukkan nama Allah ribuan yang ada di dalam kitab terjemahan mereka itu udah salah fatal. Itu seharusnya tidak dilakukan sama penerjemah manapun. Ya, karena kata Allah sekarang ini definisinya baik itu di KBBI, di kamus di Arab ya, di Inggris itu adalah nama. Jadi nggak bisa mereka punya alibi, punya punya alasan, oh ngikutin Kristen Arab gitu. Kalau Kristen Arab ini Kristen menyembah Hubal, Hubal Bapa, Hubal Roh Kudus, Hubal Putra gitu, maka Kristen di Indonesia juga ngikutin. Nah, itu salah kaprah. Nggak boleh, harusnya itu harus senetral mungkin. Nggak boleh ngikutin ideologi pemikirannya, apalagi ideologi atau pengajaran Kristen yang ada di Arab. Ya, di dalam menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu harus netral, karena bahasa Indonesia ini cuma satu. Ya. Gitu. Jadi mungkin Mas Aldo, kalau Pak Framing ingin ingin menjawab atau ingin mengatakan sesuatu, mungkin Pak Framing boleh nih, tapi diskusi santai kita ya. Kita tidak ada ceritanya di sini untuk tegang urat saraf atau apa, atau dari Theodor juga boleh. Silakan, kita bagi-bagi ilmu aja. Silakan Pak Framing, saya kasih kesempatan untuk mungkin sekiranya sepakat dengan Mas Aldo ya, kita katakan oke, memang itu realnya seperti itu, atau mungkin oh tidak, saya tidak sepakat. Silakan ajukan pendapat Anda. Pak Framing, monggo. Kalau tidak nanti saya kasih ke Theodor. Pak Framing. Halo Pak Framing. Oke, Theodor mungkin silakan tanya-tanya sama Mas Aldo. Karena saya jujur sambil buka komal, saya rencana mau sambil memejamkan mata sedikit, kok tiba-tiba ngantuk ini. Jadi silakan diskusi santuy-santuy, kopi-kopi, minum kopi pagi kita ya. Jangan minum kopi pahit seperti Pak Framing yang pahit mukanya. Theodor atau siapa nih yang mau berbicara ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak dulu nih. Atau ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ya, di sini ada Mas Aldo dan juga Pak Framing. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Teman-teman, aku masih di Jakarta. Bagi yang ingin ketemu di Jakarta ya monggo tentukan tempat ya. Tapi kalau tidak ada yang ketemu sama aku ya janganlah. Banyak. Enggak. Enggak, kalau tidak ada. Kenapa enak aja Kalau manajernya. kalau tidak ada yang mau bertemu sama Selamat. ke saya lah, kapan kalian yang ngatur aku? Jakarta di mana Ya, nih? sih ke
Teman-teman, saya mau Atur ke manutnya. buka ada terjemahan Selamat Melayu. pagi Bang Aldo. Bang Aldo selamat Selamat pagi. pagi. Tadi kan Uni Teman-teman, kalau berkata pergi ini ke Jakarta Pusat ada Museum LAI Bentar. di Bang Salemba. Khalid, silakan diarahkan, tapi bukan debat ya, kita searching, kita Iya, edukasi, betul, nih. kita bagi-bagi ilmu ya, oke? Iya betul nih. Saya nyimak dari bawah, kata ini kan ini untuk edukasi untuk Kristen juga, untuk Muslim juga, untuk pengetahuan. Yang saya ingin tanyakan Bang Aldo, yang kitab-kitab yang Aldo bacakan tadi, kitab ini, kitab itu, yang dibilang yang suci yang mana Bang Aldo? yang dibilang kitab suci yang mana? Yang berbeda-beda itu Bang Aldo? Ya, kitab suci ya semuanya itu kitab setelah kanonisasi itu kitab suci, Pak. Jadi sebelum kanonisasi yang ada adalah kitab-kitab. Ya, di abad 1 sampai abad 4 ya, itu ada 200 kitab Kristen. Abad Itu 1 suci sampai semua Bang Aldo? 4. Suci Itu semua enggak. atau enggak itu? Itu belum ada istilahnya Holy Scripture. Yang ada adalah kitab-kitab. Ya, itu ditulis oleh murid-muridnya Yesua dari abad 1 sampai abad 4. Ya, ada sekitar 200 kitab. Nah, di abad 4 itu terjadi muktamar atau konsili untuk menyamakan kira-kira ini yang dijadikan pedoman itu ada berapa kitab. Nah, setelah konsili itu dia berlangsung abad 4 sampai abad 5, barulah muncul namanya istilah Holy Scripture atau kitab suci. Gitu. Nah, kitab suci ini lebih dari 66 gitu. Yang di wilayah Romawi, kitab sucinya itu yang berbahasa Yunani. Jadi pakainya PL-nya itu Septuaginta, PB-nya itu yang Yunani. Nah, kalau yang di luar Romawi yang berbahasa Aramaik ya, orang-orang Yahudi tadinya. Nah, ini pakainya PL sama PB yang Aramaik. Gitu. Oh gitu. Kalau ini kan Uni, kalau Al-Quran kan terjemahannya itu termasuk suci nggak Uni? Tanya Uni, terjemahannya termasuk suci atau nggak Uni? Gak ada suaranya Oke, itu. gini. Nggak ada. Teman-teman itu harus halo tes. Jadi gini teman-teman ya. Kalau kita bicara terjemahan kitab suci, yang kita katakan terjemahan kitab suci, kitab suci. Oh ya, setelah ada satu diksi atau kata yang disepakati secara proses memiliki makna berubah, tidak seperti tangannya Uni Rifa. Ketika kita sudah sepakat bahwa ada istilah Suaranya hilang-hilang Uni. Iya, ada putus-putus benar suaranya. tangan. Suaranya Uni kemana kabur kan itu tuh keharap itu. Kabur-kaburan Uni. Ya dibuka aja jendelanya itu nih, pintunya. Suaranya kabur-kaburan. Mana nih? Belum. Masih putus Uni. Iya Uni. Ya Bang Aldo, untuk pengetahuan kita aja di bawah, yang disebut kitab suci itu seperti apa gitu, atau bahasa teks aslinya atau terjemahannya gitu, yang disebut kitab suci itu seperti apa gitu. Yang Ya. kitab yang disebut suci itu seperti apa gitu, untuk pengetahuan kita yang di bawah nih. Ya, jadi bagi umat Kristen yang disebut kitab suci adalah kitab hasil kanon. Kitab hasil seleksi. Kapan seleksinya? Di abad 4. Ya, setelah seleksi itu, makanya kitab-kitab yang tadinya PL itu ada banyak kitab, PB itu ada banyak kitab. Nah, itu diseleksi, dikanonisasi. Jadilah ada istilah Holy Scripture atau kitab suci. Jumlahnya ini banyak ya. Jadi ada lebih dari 66
Nah, kalau teman-teman diskusi sama Kristen yang kitab jumlahnya tuh 66 aja, dari Kejadian sampai Wahyu, itu artinya Kristen modern. Jadi bukan mereka yang membuat kitab suci. Mereka ini beli kitab dari toko. Atau sekarang ini download dari Play Store. Nah, gereja atau jemaat Yesua yang membuat kitab suci, yang melakukan kanon kitab suci itu ada 3. Katolik, Ortodoks, sama Asiria kami. Nah, ini gereja yang membuat kitab suci, yang melakukan kanonisasi. Gitu. Jadi artinya terjemahan, kalau misalkan kita Bang Aldo kan mengatakan barusan beberapa Alkitab tuh, Alkitab yang satu dengan kitab yang satunya misalkan bertentangan, itu bisa disebut suci atau enggak tuh? Coba Bang Aldo. Ya, itu cuma istilah aja ya. Disebut kitab suci, suci bukan berarti itu terlepas dari human error. Kitab sucinya Kristen ya, yang Yunani, PB yang Yunani misalnya, itu terjadi human error pada saat penulisan di situ. Tapi tetap itu disebut kitab suci ya. Ya. Jadi definisinya sekali lagi, kitab suci itu ya adalah kitab hasil kanon. Oh iya ya. Artinya kitab suci itu hasil kanon. Kalau Al-Qur'an kan kitab suci, ya teks aslinya itu yang suci gitu, tanpa kontradiksi gitu. Nah, gitu. Ini ada perbedaan definisi gitu beda. kan. Jadi yang definisi Muslim silakan. Kalau definisi Kristen ya, teman-teman cari deh ya kitab PB Yunani. Berarti itu naskah yang Yunani, naskah yang aslinya itu ada dari abad 4 sampai abad 16. Ini ada ribuan naskah ditulis tangan. Dulu belum ada mesin fotokopi. Nah, karena ditulis tangan, ada kalanya tuh yang nulis itu juga lagi ngantuk-ngantuk gitu ya. Nggak jelas tulisannya, pada saat disalin jadinya berbeda sama yang aslinya. Jadi kalau kita lihat nih sekarang, ada ribuan naskah, tidak ada 2 yang sama persis, tuh nggak ada. Untuk PB Yunani. Jadi Itu bahaya juga aja, Bang Aldo itu kalau begitu. Itu maksudnya kalau untuk pembaca itu seperti saya misalkan ingin membaca kitabnya Bang Aldo, itu bahaya juga untuk saya, nanti bisa salah paham kalau kita baca kalau beda-beda kayak gitu ya. Makanya itu gitu. Itulah kenyataannya, kita bicara dokumen kuno. Ya. Nah, strateginya dalam membaca ya supaya nggak salah-salah, makanya bandingkan juga sama yang Aramaik. Makanya tadi saya bilang gitu di awal, referensikan ya yang Aramaik Inggris itu menjadi referensi yang utama. Baru itu yang Yunani Inggris, baru nih terjemahan bahasa Indonesianya. Jangan patokannya bahasa Indonesia dulu yang di atas. Banyak Kristen di Indonesia atau apologetnya, pengajarnya, ini menempatkan terjemahan bahasa Indonesianya tanpa tahu ya bahasa Aramaik yang Yesua ucapkan. Nah, itu jadinya nggak ngerti ya, kalau ada perbedaan di mana dia nggak ngerti karena dia belum mempelajari naskah-naskah aslinya gitu. Ya saya juga pernah nemu itu Bang Aldo, yang di kalau Kidung Agung itu termasuk kitab suci bukan Bang Aldo? Itu Kidung Agung itu. Ya, itu masuk di dalam kitab yang dikanon di Perjanjian Lama. Ya, baik Yahudi maupun Kristen itu mengkanonnya. Ya, saya pernah nemukan Bang Aldo ini yang di Kidung Agung 516 itu saya pernah nemu ada kata bahasa Ibraninya ya. Saya translate gitu. Kata Muhammadim ini ke bahasa Inggris tetap Muhammadim. Tetapi kok di terjemahannya kok lopeli gitu. Terus bisa terjemahin ke bahasa Indonesia menjadi menarik. Tetapi kalau kita secara rinci, saya pernah saya copy terus saya paste terjemahannya sampai ke bahasa Indonesia itu tidak ada, Muhammadim itu tidak berubah menjadi lopeli itu kalau kita translate sendiri. Tapi karena kok itu ke kan bahasa Inggris itu kenapa ya? bukan nama, ya. Itu bukan nama. Kalau nama itu tidak diterjemahkan, tidak diganti. Kalau nama bagus, nama Khalid, ya, nama Yuni Riva, itu kalau ada di dalam satu dokumen itu diterjemahkan, nama-nama itu tidak diganti.
Ya, tapi kalau itu adalah kata biasa, itu bisa diganti, bisa diterjemahkan. Itu. Iya, kalau saya terjemahkan sendiri maksudnya itu nggak berubah itu nama itu sampai ke bahasa Indonesia. Muhammadim tetap Muhammadim. Saya ke bahasa Inggris Muhammadim, ke bahasa Indonesia tetap Muhammadim. Cuma yang saya lihat Karena Bapak berpikir kan itu adalah nama orang kan. iya Iya kan? saya copy sendiri, saya translate sendiri gitu. Iya. Oke, aku ambil alih. Suaraku kedengeran nggak? Tes, Ya, tes. ini kedengeran nih. Ya, jadi teman-teman itu harus paham dari perspektif ya. Nih aku bicara tentang perspektif. Di mute dulu Bang Khalid ya, biar ini tenang kita. Dalam perspektif ya, tradisi Yahudi, Mahmadim itu dari konstruksi bahasa itu bukan nama ya. Kalau kita bicara fair-fairannya, kita bicara tentang bukan asumsi teologi ataupun perspektif dari apa namanya, kita bicara tentang bahwa kita umat Islam mentang-mentang itu Mahmadim dan itu berasal dari konstruksi kata bahasa yang sama dengan baginda Rasulullah, nama beliau itu Ahmad. Maka saya katakan secara akademis kita harus terima bahwa Yahudi maupun Kristen tidak menerima itu adalah sebuah nama, tapi sebuah istilah di mana di dalam Kidung Agung ya, dalam pernyataan Salomo mengibaratkan apa yang dia ungkapkan pada waktu itu dengan menggunakan kata itu. Nah, memang jauh sekali LAI menerjemahkan ke lovely gitu. Nah, secara lafaz memang tidak bisa juga dipungkiri bahwa itu dibaca dengan lafaz Mahmad, yang artinya pun ada beragam. Ada yang kalau kita lihat dari LAI sendiri, sabda.org pun mengatakan itu termasuk ke sebenarnya bukan yang di Mahmad ya, yang Mahmadim. Yang satu lagi itu ada dalam kitab Mika itu. Bahkan konstruk katanya sama persis dengan asal muasal nama kata Ahmad atau Mahmad dalam bagaimana di memahami bahasa mereka. Seperti Zakir memberi pandangan, dan itu hanya bisa kita sampaikan Bang Khalid, tidak bisa kita paksakan itu disebut sebagai konteksnya universal atau kaidah ilmu yang dipercaya secara umum, tidak bisa, karena nanti akan masuk ke dalam ranah bagaimana ngelek banget ya. Bagus, sudah bagus. Enggak ya, jadi itu yang saya kan mungkin teman-teman lihat ya, saya paling jarang membawakan membawakan nubuatan tentang Nabi Muhammad menggunakan kata Mahmadim, karena bahkan umat Islam sendiri berbeda perspektif tentang dua hal ini. Dari ranah apologetika sendiri ada dari kalangan mereka yang belajar bahasa Ibrani itu tidak sepakat Mahmadim ini disebut sebagai nama dan ada kaitannya dengan Nabi Muhammad. Bahkan itu dari umat Islam sendiri teman-teman ya. Nah, tapi tidak semua juga seperti itu. Seperti Bang Yonatan Nandar pakai nama gitu kan. Hanya saja ya silakan mau dipilih yang mana itu hak kita masing-masing. Kurang lebih seperti itu Bang Khalid ya. Kalau pertanyaan Anda tadi kenapa kok bisa diterjemahkan secara berbeda, ya itu seperti yang sudah disampaikan Sam Aldo, LAI memang tidak usah diurusi lagi gitu loh. Ngapain dipertanyakan lagi LAI dengan segudang kesalahan-kesalahannya gitu. Begitu ya teman-teman, lanjut yang lain. Mungkin Bang Tukang Daging Salam Baik, bos. Uni, yang disampaikan. terima kasih nih. Salam Terima bos. kasih. Ya, silakan Salomo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Ini Ripa, udah lama aku tidak temu sama Romo Aldo nih. Apa kabar Romo Aldo? Masih ingat suara aku tak? Iya, masih Pak. Gimana kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Cuman gini Romo Aldo, aku nih dari kemarin cari bahasa Yunani. Nih, kalau mengucapkan salam tuh gimana? Kalau ibaratnya kan salam kan enak kan? Kalau Arab assalamualaikum gitu kan, salam alaikum gitu kan. Nah kalau bahasa Yunani itu gimana tuh kalau mengucap salam gitu tuh? Saya nggak tahu kalau Yunani. Kalau Aramaiknya tuh selama alaikum. Nah, selama ya kan rumpun bahasa sematik nih kan kurang lebih salam alaikum kan karena Ya. assalamualaikum assalamualaikum gitu. Maksudku kan teks Bible New Testament ini kan dari Yunani diterjemahkan ke Nggak, dari Aramaik ke Yunani Pak. Oh, kok Aramaik Yunani ya? Oke. Aramaik Itu ada nggak Yunani. apa sih? Apa Kalau Yunaninya saya nggak tahu. Saya nggak belajar banyak tentang Yunani Pak.
Oh gitu. Oke. Jadi gini, tadi kan saya tertarik itu. Memang dulu pun belum jelas juga, Pak. Kan katanya tadi kan apa kanonisasi perjanjian baru atau perjanjian lama itu kan abad keempat gitu kan ya. Ya. Yang punya otoritas waktu itu tuh siapa gitu loh. Kan banyak pemikiran, banyak demonstrasi waktu itu kan. Pemikir Kristen kan ribuan waktu itu kan. Nah, yang otoritas, oh ini loh kita ambil loh. Ini macam Matius Markus yang tidak jelas siapa orang nih kan. Nah, gitu yang menulis siapa tuh menurut Romualdo itu? Ada tidak dapat sejarahnya gitu? Ya, yang punya otoritas adalah gembala dari jemaat. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, setelah Yesua itu nggak ada, komunitas-komunitas Yahudi itu dipimpin sama pemimpinnya yang disebut gembala. Atau bahasa Aramaiknya itu episkopa. Kalau di dalam bahasa yang lain disebut episkop atau jadi gembala, jadi uskup gitu. Jadi ada pemimpinnya nih Pak. Nah, pemimpin-pemimpin ini saling terkoneksi sama yang satu sama yang lain dengan kepemimpinan jemaat yang lain gitu. Nah, pemimpin-pemimpin inilah yang kumpul kalau terjadi suatu rapat besar. Kalau di Muslim disebut muktamar, di dalam kekristenan disebut konsili. Nah, itu jemaatnya nggak ikut-ikutan. Yang akan hadir di dalam rapat-rapat besar itu atau konsili itu adalah si pemimpin ini. Nah, pemimpin ini ya disebut itu ada jenjangnya, disebut sebagai jenjang keimamatan. Ya. Oke. Keimamatan. Jadi ada imamat minor, ada yang mayor. Yang mayor ini kalau teman-teman perhatikan ya, di dalam kitab-kitab Kristen kami itu ada jenjang namanya diakon ya, terus ada presbiter, terus baru ada uskup atau gembala atau episkop. Nah, ini tiga jenjang ini adalah jenjang keimamatan perjanjian baru. Ini yang menjadi pemimpin jemaat nih, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada konsili, termasuk konsili kanon yang menentukan kitab ini termasuk kanon atau tidak, ya ini para pemimpin ini yang kumpul lalu menentukan. Seperti halnya mungkin ada penguasanya begitu ya. Ada, ya. Gitu. Jadi teman-teman tahu kan kalau di gereja-gereja kuno ya, pemimpinnya disebut Romo kan. Kayak saya nih disebut Romo ya. Romo tuh artinya kan Bapa. Itu karena apa? Karena di dalam ajaran Yesua, kalau teman-teman baca kitab Didake sama kitab Didaskalia, itu adalah kitab yang tidak dikanon, tapi itu kitab apokrif, kitab yang dihargai gitu ya oleh para imam. Nah, di dalam kitab Didake ini judulnya itu adalah ajaran Yesua kepada bangsa-bangsa melalui 12 rasul. Jadi itu ajaran Yesua kepada bangsa-bangsa, kepada saya nih orang Indonesia, kepada orang di Amerika, di Eropa. Nah, di dalam ajaran itu, di dalam kitab itu dituliskan kalau pemimpin jemaat itu disebut sebagai Bapa. Makanya kalau di luar negeri disebut pater atau father. Ya, di dalam bahasa Aramaiknya disebut abuna, Bapa kami. Nah, Utusan kalau di begitu, Indonesia terkenalnya Romo. utusan atau perpanjangan tangan Tuhan kurang lebihnya. Gini. Iya, Belum. Bentar lo. Ini enak tuh Ustaz Aldo ya, enggak apa-apa lu Ustaz lah kan. Romo kan lebih agak bahasanya kan. Kan gini, otoritas tadi kan tergantung kepada Romo-Romo itu jadi. Nah, kalau di Ethiopia Ortodok ini kan, itu ya. kan ada 81 yang mereka pakai. Kemudian Ya. Ortodok Timur 76 gitu kan. Ya. Nah, Katolik 70. Kalau Protestan udahlah, itu tuh copy paste ngeramput jadi tuh. Enak-enak jam buang orang dah berdarah-darah nganonkan ini kan. Tentu bertengkar ini kan, tidak mungkin kok kita setujukan aja kata Ethiopia kan. Tentu kan enggak gitu kan. Tentu ada notunya. Di antara tiga ini kalau tadi sesuai dengan apa Romualdo bilang Protestan itu abad 16 sudahlah. Nanti dulu lah tuh. Udah jelas-jelas tuh kan. Nah, ini yang ini ya, Katolik yang 73. Kemudian Ortodok Timur
yang kita tahu lah Syria. Mungkin sekarang Om Aldo kata di Syria ya, Ortodoks Syria sekarang ya? Atau gimana? Mesir? Syria, ya. Syria ya. Itu sama enggak dengan Ethiopia? Ethiopia Ortodok? Ethiopia yang paling banyak ya. Jadi Iya, betul. teman-teman kalau kita 81. perhatikan ya, Ethiopia itu kan punya 80-an ya. Termasuk kitab Henok ya, kitab Didaskalia, Didake itu masuk ke dalam kanon mereka. Jadi mereka ini pada saat mereka kumpul mereka sebenarnya ada utusan di Kartago di abad 4. Cuman gereja mereka itu terus berkembang. Nah, pada saat terus berkembang, kepemimpinannya itu terus memasukkan kitab-kitab yang lain ke dalam kanon mereka. Dan itu sah-sah aja. Gitu. Maksudnya gini, yang memberi otoritas gitu, apakah disetujui gitu sama yang dari Katolik gitu kan, atau dari Nggak Ortodok perlu Timur? Nggak perlu ada persetujuan. Jadi masing-masing kita bisa dibilang masing-masing aliran lah gitu ya. Itu memiliki otonominya masing-masing. Iya. Mungkin Nah, kan gitu. kembali Nah gini, bentar Bu, betul. Mas bentar loh Mas. Saya belum tentu kan. Kan jadi gini, kalau orang-orang sekarang kan orang-orang modern dah hari ini kan mengetahui di kalangan Kristen banyak ini kan ada kok di Katolik ini. Sementara doktrin Trinitasnya hampir sama lah gitu lah, kurang lebih kan, tidak jauh-jauh. Tapi kan tiba-tiba kok gini ada yang 71, ada 73, ada yang 76, malah ada 66+1, 67 itu kan kayak Mormon kan, tambah lagi kan sama juga kan. Nah tentu kan apa ya, kalau yang berpikir kan kok macam gini loh gitu loh kan. Gitu loh. Nah, kemudian untuk di empat kita kan terjemahan ada satu agak-agak sikit nak itulah melenceng kan. Macam di LAI itu kan saya tidak tahu ya kalau di waktu itu kenapa Hosana tu tidak pernah diterjemahkan di LAI itu. Kata-kata Hosana itu. Pernah Ustaz Aldo tahu enggak? Romo Aldo pernah tahu enggak itu? Kan Romo Aldo juga pernah ada korespondensi dengan itu kan? Dengan orang-orang LAI. Ya, jadi emang sekali lagi ya, gereja-gereja itu kan bertumbuh ya dari abad 1 sampai abad 21. Sekarang ada 40.000 aliran Kristen. Di Indonesia sendiri terbagi dua, Katolik sama Protestan. Protestan ini data dari Bimas Kristen itu ada 243 aliran. Nah, ini beda-beda gitu. Termasuk kalau misalnya ada aliran baru, pemimpinnya itu bilang kanon kita itu 67 misalnya ya. Ada 66 kitab ditambah 1 kitab buatannya sendiri. Itu boleh-boleh aja. Yang tertarik akan masuk alirannya, belajar 67 kitab itu, yang tidak tertarik akan pilih aliran yang lain. Ini terjadi sama Mormon. Mormon kan punya kitab sendiri. Iya, betul. Saksi Yehova juga gitu, dia pakai kitab Yunani tapi dia terjemahkan. Terjemahannya ternyata berbeda nih sama terjemahan yang lain. Nah, siapa yang tertarik sama ajarannya Saksi Yehova, mereka akan ikut ke sana. Akan ikut ke aliran itu. Ya tetap dia kanonnya 66, cuma terjemahannya beda. Gitu. Ya, ini jadi tergantung sekarang ya umat Kristen atau siapa aja yang tertarik sama ajaran Kristen, itu udah nggak bisa lagi saya mau ikutin ajarannya Yeshua, nggak bisa. Sekarang ajaran Yeshua itu udah terkotak-kotak jadi 40.000 aliran. Harus milih. Kalau nggak mau milih buat aliran sendiri pun boleh. Silakan. Ya. Oke. Kalau gitu paham lah saya. Nah, jadi paham lah saya. teman-teman, Oke, no problem. teman-teman sekarang nggak usah pusing ya dengan adanya beragam aliran, terus ada beragam banyak kitab-kitab Kristen. Nah, teman-teman kita bisa pelajari. Sekarang kita ada di zaman modern di mana kita nih bisa dapat manfaat nih, benefit ya. Mau yang naskah yang Aramaik, yang Yunani ya, kita bisa baca sekarang ini dengan bebas. Tinggal kita nih mau menganalisa sendiri mana yang kita yakini gitu. Oke, makasih Romo Aldo keterangannya. Ya, Lanjut yang sama-sama, lain, Pak. Tanbay. ya. Apakah ini sudah paham atau belum begitu? Izin saya ya. Oh ya. Kalau Suaranya kita nggak jelas ya tadi Pak Mas Jawa. Kalau kita bicara ya untuk menilai segala sesuatu itu
untuk menentukan identifikasinya atau hukumnya atau kebenarannya mungkin mudah kalau itu ada di dekat kita, sekitar kita, terlihat di lingkungan kita. Kita dengan mudah dapat menentukan nilainya benar atau salah. Contoh, di depan kita ada HP, lalu saya narasikan, saya sebutkan, saya ucapkan ini adalah HP, maka nilai ucapan saya itu adalah benar. Kalau saya bilang itu tomat ya, padahal di HP, maka nilainya jadi salah. Nah, itu mudah, sederhana, karena ada di depan mata kita sendiri. Tapi bagaimana kalau dia ada di tempat yang jauh atau di masa yang sangat jauh? Begitu. Tentu kita membutuhkan data di sana. Nah, seharusnya yang dijadikan tolak ukur parameter untuk menilai segala sesuatu itu adalah menggunakan objektivitas, begitu. Artinya menggunakan data dan rasionalisasi di sana. Yang paling tinggi nilainya dari semua data itu adalah data primer, gitu. Nah, kalau tidak data primer, maka itu jatuhnya bisa kita sebut dia ada pada ranah subjektivitas. Misalnya, Lukas 1, nomor 3. Ada klaim Lukas di sana yang mengatakan bahwasanya kitab dia itu berdasarkan penyelidikan. Tetapi kalau kita elaborasi, kita gali lebih lanjut, penyelidikan ini siapa yang dia selidiki? Terus narasinya bagaimana? Orangnya ini dikenal nggak di lingkungannya dia sebagai narasumber? Atau kompetensinya? Atau moralitasnya? Nah, itu penting, bahkan secara jurnalistik saja. Ketika orang membuat berita, harus jelas itu siapa narasumbernya. Nah, jadi itu yang pertama, bahwasanya kalau untuk menggali data harus jelas narasumbernya. Ya. Nah, tetapi kalau dia disandarkan kepada hanya berdasarkan asumsi atau perkataan atau klaim seseorang atau lembaga otoritatif tertentu yang mempunyai wewenang untuk menentukan benar dan salah, ini betul, ini benar, ini baik, ini buruk, maka itulah yang disebut dengan dogma. Nah, dogma itu sendiri maknanya adalah doktrin ajaran yang harus diterima sebagai sebuah kebenaran, tidak boleh ditanyakan, diragukan, dibantah, dan poin pentingnya di sana adalah sifatnya otoritatif. Nah, begitu. Maka tidak aneh kalau kita lihat tolak ukurnya adalah masing-masing aliran, masing-masing gereja, masing-masing denom. Konsekuensinya ya kita lihat, memang seperti kata Romualdo, dia menjadi sangat banyak aliran-aliran itu. Nah, kembali lagi kepada ini ya, tolak ukur yang benar itu untuk menilai segala sesuatu, ya seharusnya tidak pada subjektivitas itu. Seharusnya pada objektivitas. Nah, kalau kita bicara objektivitas, maka kita harus bicara tentang data primer, sumber yang pertama yang mengatakan itu. Maka tidak heran juga ya kalau dalam Al-Quran disentil itu atau disinggung metode seperti ini sebagai di At-Taubah 31, ittaghazu ittakazu
ahbarahum warubanahum arbabam min dunillah, begitu. Mereka menjadikan orang-orang yang berilmu, guru atau rahib-rahib di antara mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, begitu. Kenapa? Karena mereka menjadikan itu tolak ukur. Nah, kalau seharusnya bagaimana? Seharusnya kepada data primernya, atiullah wa atiu rasul, begitu. Jadi semuanya dikembalikan kepada data sumber primer itu. Dan secara akademis, secara ilmiah, secara jurnalistik, dia seleksinya harusnya ketat, begitu. Kalau tanpa seleksi yang ketat, ya itu artinya ya harus kita ragukan itu. Ya begitu aja dulu. Iya. Mungkin kalau sedikit ya, mungkin untuk data mungkin iyalah.